kita pengen tahu fungsi yang lain, misalkan read. Kita mau coba cari nama lengkapnya, kan Abimanyu. Oke, ketemu. Abimanyu itu lahirnya di Banten, tanggal 12 Desember 2000, gendernya P. Ya, di video kali ini kita akan bahas materi pemrograman berorientasi objek dalam Python mengenai kelas dan objek untuk video pertama. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik notifikasinya. Ya, langsung ke materi, apa itu OOP. Jadi OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek merupakan pemrograman yang dalam pengembangannya didasarkan pada konsep objek, di mana dalam objek itu ada data dalam bentuk field, disebut atribut, dan juga kode dalam bentuk fungsi atau prosedur yang disebut method. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang kelas. Jadi di objek oriented itu ada yang namanya kelas, yaitu merupakan kumpulan dari objek-objek yang memiliki properties dan metode yang sama. Mana properties itu adalah karakter dari sebuah objek yang mewakili dalam suatu kelas. Yang kedua adalah metode, adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh objek atau fungsi dalam suatu kelas. Nah, ini ada ilustrasi dari kelas dan objek ya. Kita ada kelas namanya orang. Orang di sini saat ini disebut objek, ya, ada orang. Kemudian orang tersebut atau orang ini punya atribut atau properties. Contohnya nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan gender. Dan seterusnya. Ya, maksudnya adalah orang itu pasti punya nama. Dan pasti ada tempat lahir, tanggal lahir, dan gender. Dan kita bisa tambahkan semua atribut yang menempel di orang. Oke? Nah, selanjutnya setelah atribut itu ada yang namanya metode atau fungsi. Yaitu kita bisa bikin fungsi set atau get. Set untuk menyimpan atau menentukan nilai dari atribut, dan get untuk mengambil atau menampilkan dari nilai atribut atau properties yang sudah dideklarasikan di atas. Oke, ini adalah ilustrasinya ya. Jadi ada orang punya atribut dan properties dan juga punya metode atau fungsi. Ya, ini ada satu contoh program penggunaan kelas dalam Object Oriented Programming. Seperti pembahasan tadi sebelumnya, kita akan buat satu kelas. Ya, di sini ada pembuatan kelas, namanya kelas orang. Nah, orang di sini kita anggap sebagai objek, di mana dalam kelas ini ada beberapa atribut, seperti atribut nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, dan gender. Nah, di sini kita gunakan satu fungsi inisial, jadi formatnya seperti ini. Ada underscore init. Nah, ini fungsinya ketika kita nanti memanggil kelas orang, maka fungsi init ini akan dipanggil secara otomatis tanpa harus dipanggil ulang ya. Nah, dalam init ini kita tentukan, ini ada variabel instan namanya self, ini untuk mengakses nanti atribut-atribut nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan gender. Nah, contohnya seperti ini, ada self
titik nama sama dengan nama. Nanti di set namanya, tanggal lahirnya, tempat lahirnya, dan gender. Nah, dalam kelas ini juga ada yang namanya metode. Nah, metodenya atau fungsinya kita buat dua. Yang satu set, yang kedua get. Nah, seperti di atas ini ada keterangan bahwa fungsi get itu untuk mengambil nilai dari properties atau atribut tertentu. Sedangkan set itu untuk memberikan nilai pada properties atau atribut tertentu. Ya. Nah, contoh gini, ada fungsi set itu kita nanti digunakan untuk memberikan nilai terhadap variabel atau atribut nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan gender. Kemudian ini ada fungsi get. Nah, ini sengaja tidak diisi. Jadi get ini nanti akan mengambil semua yang ada atribut dalam kelas itu. Nah, ini ada fungsi pass. Kenapa pass? Ini karena kalau fungsi itu tidak bisa kosong. Jadi harus ada isinya. Makanya kalau kita tidak mendefinisikan, kita bisa isi dengan pass. Oke. Nah, selanjutnya kelas yang sudah kita bikin itu akan kita panggil. Cara panggilnya seperti ini. Misalkan ada variabel P1, itu memanggil kelas orang dengan inputan atau inisial data kosong. Ya, ini untuk namanya kosong, untuk tempat lahir kosong, tanggal lahir kosong, dan gendernya kita kosongkan dulu. Oke, selanjutnya adalah kita sediakan beberapa array untuk menampung nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan gender tersebut. Nah, kita akan buat satu program kecil untuk menampung atau mengolah data orang, di mana proses penyimpanannya akan menggunakan array. Oke, langsung. Nah, ini kita bikin satu menu. Ini sampai sini ya. Ada menu utama, isinya bisa create, bisa read, update, delete, sama view. Oke. Nah, masuk, nanti di sini ada pilihan, input pilihannya apa. Jadi, kalau huruf C itu untuk create data, R untuk read data, U untuk update, D untuk delete, dan V untuk view data. Nah, di bawahnya langsung ada pencabangan. Ini fungsi pencabangan kalau pilihnya create, maka akan muncul inputan nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan gender. Kemudian hasil inputannya akan dimasukkan ke kelasnya orang. Ya, tadi kan P1-nya sudah diinisial ya, kelas orang. Nah, dipanggil fungsi atau metode set. Oke, set ini dari mana? Nah, dari atas ini. Kita panggil fungsi yang set ini dengan menampung atau menangkap nilai-nilai yang diinput. Oke. Nah, setelah masuk ke dalam kelas, maka langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan hasil inputan tersebut ke dalam array. Ya, per masing-masing. Ini kalau create berarti akan menambah data baru. Oke. Lalu di bawahnya kalau pilihnya R atau read, maka akan muncul nama, inputan nama. User harus input nama lengkapnya. Kemudian akan dicek dalam array apakah nama tersebut ada apa tidak. Oke. Kalau belum ada, ya, belum ada, nanti akan keluar tulisan data tidak ditemukan. Tapi kalau di array-nya ada, ini dengan fungsi count ya. Kalau array-nya ada, maka akan dicari indeksnya posisi keberapa nama tersebut. Lalu informasi tempat lahir, tanggal lahir, dan gender itu akan diambil berdasarkan indeks yang sesuai dengan indeks nama.
kemudian akan ditampilkan di layar. Oke, untuk U atau update, nah nanti kita akan menerima inputan nama lengkap, kemudian akan dicek apakah ada atau tidak nama itu dengan fungsi count. Nanti kalau ada, sama dicari indeksnya dulu, indeks di array ini posisi keberapa, nama tersebut. Kemudian kalau ketemu, maka user harus input sisa informasi terakhir, 3, tempat lahir, tanggal lahir, dan gender. Kemudian setelah menerima inputan tersebut, maka hasil yang baru, data yang baru itu akan di-set ke data sebelumnya, data yang ada. Ini untuk perubahan data. Oke. Nah, kalau tidak ditemukan, maka akan keluar data tidak ditemukan. Kalau secara count-nya itu kosong. Kemudian D, itu atau delete, hapus data. User harus input namanya siapa dengan fungsi ini, fungsi input nama lengkap. Setelah diinput, akan dicek nama tersebut tersedia atau tidak di dalam array. Kalau tersedia, maka dilakukan penghapusan berdasarkan indeks. Indeksnya diketahui dari fungsi index array. Nah, ini ada fungsi pop, ini untuk menghapus area konten atau isi dari array berdasarkan indeksnya. Nah, yang terakhir adalah view, itu menampilkan data yang ada dalam array itu ke dalam bentuk table. Oke. Ada program kecil seperti ini. Kalau dijalankan kurang lebih seperti ini. Oke, kita jalankan. Oke. Muncul menu data orang. Menunya ada create, read, update, delete, view. Oke. Kita karena masih kosong, kita isi dulu datanya. Kita isi C. Input data misalkan Dodi Kusmaya, ya, nama saya. Tempat lahir, Bandung. Tanggal lahir, misalkan kasih 1 Januari 1900. Oke, gender, L. Input data lagi, kita isi ya. Nah, untuk tahu datanya udah masuk, kita bisa isi view. Kita lihat apakah sudah masuk. Oh, ternyata nama Dodi Kusmaya sudah masuk di array. Oke. Nah, kita mau input data yang lainnya. Input lagi, pilih C. Kita bikin yang nama yang lain. Misalkan Abimanyu. Tempat lahirnya Banten, misalkan. Ini 12 2000 gitu ya. Ini P, perempuan. Oke. Input data lagi, ya. Nah, kita pengen tahu fungsi yang lain, misalkan read. Kita mau coba cari nama lengkapnya, kan Abimanyu. Oke, ketemu. Abimanyu itu lahirnya di Banten, tanggal 12 Desember 2000, gendernya P. Ternyata, oh salah, Abimanyu itu harusnya gendernya laki-laki. Maka kita bisa update dengan fungsi update. Nah, ini sama. Yang akan di-update yang mana? Misalkan cari dulu Abimanyu. Oke, tempat lahir Banten. Tanggal lahirnya 12 Desember. Tahunnya misalkan salah input ya. Jadi 1980. Kemudian gendernya L. Oke. Ini sudah dilakukan update. Maka harusnya kalau kita view,
Abimanyu sudah berubah, tanggal lahirnya 12 Desember 1980, dan gendernya L. Oke, nah kita coba lagi fungsi yang lain, misalkan untuk yang hapus ya. Input data lagi, ya pilihannya D, input nama lengkap, kita mau hapus yang Abimanyu. Kalau misalkan salah input ya, Abim, atau kurang, maka akan keluar tulisan atau pesan data tidak ditemukan. Oke, lagi D, nama lengkap Abimanyu. Oke, input data lagi. Ini harusnya Abimanyu sudah hilang dari array ya. Ya, kita coba view. Oke, benar. Abimanyu sudah terhapus, maka datanya tinggal 1. Nah, ini mungkin contoh dari penggunaan program kelas tadi ya. Oke, ya, sekarang input data lagi, tidak, berarti selesai. Ya, sampai di sini itu adalah contoh dari program kecil penggunaan dari kelas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti contoh programnya ada di linknya, ada di bawah deskripsi, bisa di-download. Selamat belajar, semoga sukses, dan sampai ketemu lagi di materi selanjutnya di Dodi Kusmaya Channel. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar setiap video saya update itu dapat diketahui. Terima kasih, selamat mencoba.